Pada abad 20, Belanda memiliki perusahaan bernama NFC atau Netherlands Cocaine Fabrik. Sebuah perusahaan yang memproduksi kokain untuk kebutuhan medis. Saat itu wilayah Hindia Belanda, khususnya Pulau Jawa, menjadi pusat pengekspor bahan baku produksi kokain ke sana, yang kemudian dapat dijual ke seluruh Eropa. Kegiatan ini sempat menghasilkan keuntungan besar bagi negara Belanda, khususnya sepanjang Perang Dunia Pertama. Kala itu NCF juga dikenal sebagai produsen morfin dan heroin yang cukup baik. Sebelum video ini lanjut, kami meminta Anda untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Saat video ini dikerjakan, kami masih membutuhkan lebih dari 100 subscribe lagi untuk mencapai 1000 subscriber pertama kami. Pastikan Anda telah ambil bagian di dalamnya. Dalam sebuah paper yang dirilis oleh Johns Hopkins University Press tahun 2013, disebutkan bahwa tanaman koka pertama kali diekspor dari Brazil ke Pulau Jawa di sebuah kebun penelitian botani milik pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1875. Tidak perlu waktu lama, ladang daun koka untuk tujuan komersial mulai bermunculan di Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Daun koka diekspor ke luar negeri, khususnya Jerman, melalui Colonial Bank di Amsterdam. Dalam sumber yang sama, disebutkan kalau sepanjang tahun 1892 hingga 1900, secara rutin ada 34 hingga 80 ton daun koka yang diekspor ke luar negeri setiap tahunnya. Zat kokain dalam daun koka pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jerman Albert Niemann pada tahun 1860. Namun penggunaan zat kokain yang sangat efektif dalam anestesi dan penghilang rasa sakit baru menarik perhatian pada tahun 1884. Penemuan ini membuat terobosan besar dalam dunia operasi dan pembedahan. Sejak penemuan zat tersebut, beberapa operasi seperti pembedahan mata menjadi mungkin untuk dilakukan. Daun koka yang tumbuh di Nusantara agak berbeda dengan daun yang tumbuh di Amerika Selatan. Hal ini mengakibatkan proses ekstraksi zat kokain yang lebih sulit. Jerman yang pertama kali berhasil mengatasi masalah ini dan menemukan metode ekstraksi yang sesuai sehingga mereka merajai produksi kokain dengan bahan baku daun koka dari Jawa. Akibat permintaan pasar yang terus meningkat dan keberhasilan mereka meniru metode ekstraksi milik Jerman, Belanda memutuskan untuk memulai produksi kokain di dalam negeri mereka. Maka berdirilah NCF pada 12 Maret tahun 1900. Kokain dijual sebagai produk obat-obatan untuk penyakit paru dan dada, namun penggunaan kokain untuk narkoba dan kesenangan juga tidak jarang terjadi. Perusahaan NCF menjelma menjadi salah satu produsen kokain terbesar di seluruh Eropa. NCF sangat diuntungkan pada tahun-tahun awal Perang Dunia Pertama. Belanda berhasil mengambil alih pasar kokain Eropa setelah Jerman melalui perusahaan Merck yang merupakan saingan berat NCF terkena kebijakan larangan ekspor. Produk kokain dan opium juga laku keras di kalangan tentara Inggris, hingga kemudian peredarannya dilarang oleh Undang-Undang Pertahanan Inggris pada tahun 1916. Tetapi pada akhirnya, Perang Dunia ikut menghancurkan kegiatan produksi kokain di Eropa, termasuk yang dijalankan oleh NCF. Sejak tahun 1917, Perang Dunia merambah menjadi perang kapal selam tak terbatas antara blok sekutu dan blok poros. Jalur Samudra Atlantik menjadi sangat berbahaya, dan dengan sendirinya arus distribusi daun koka dari Hindia Belanda ke Eropa ikut terhenti. Sejak tahun 1919, Undang-Undang Belanda telah menetapkan kokain sebagai salah satu zat yang produksi dan peredarannya diawasi oleh negara. Belanda memang berhasil melakukan pengendalian dengan baik. Sejak awal dekade 1920-an, Belanda memproduksi 20% kokain di seluruh dunia. Pada tahun 1928, aturan penjualan kokain di Belanda menjadi semakin ketat. Hal ini ikut mempengaruhi produksi NCF. Hingga tahun 1930, kokain hanya menjadi produk marginal dengan pangsa pasar Eropa yang sedikit. Setelah itu NCF mulai beralih memproduksi opium dan kodein, namun tidak dapat memperoleh keuntungan seperti kejayaan produksi kokain mereka. Saat Perang Dunia Kedua pecah, Belanda jatuh ke tangan Jerman. NCF masih tetap berjalan di bawah pendudukan Jerman, namun segera tumbang akibat kesulitan bahan baku.